Sobat Polri, salam presisi. Dengan saya Brigpol Chatira dari bagian Sumber Daya Manusia Polres Maluku Barat Daya Polda Maluku. Kami di saat ini akan membagikan cerita inspiratif dari anggota atau adik kami yang sama-sama juga bertugas dengan saya pada Polres Maluku Barat Daya. Jangan kemana-mana ya, stay tune guys. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, mari kita kenal lebih dekat adik yang tadi kami ceritakan di awal cerita ini. Halo Sobat Polri, salam presisi. Perkenalkan, nama Julian Aryawaremra, pangkat Bribda, umur saya 20 tahun, lulusan Bintara Polri tahun anggaran 2024. Oke adik, jadi di saat ini kita akan membagikan sedikit cerita inspiratif kepada Sobat Polri. Jadi bolehkah adik membagikan sedikit pengalaman pada saat sekolah, pada saat ada tahapan seleksi, pada saat lembaga pendidikan hingga ada pada saat ini? Ya baik, Sobat Polri, saya akan membagikan pengalaman saya mulai dari sekolah hingga sampai saat ini. Saya lulusan SD tahun 2017, lulusan SMP tahun 2020, dan lulusan SMA tahun 2023. Waktu saya di SMA, saya pernah mengikuti Paskibraka Nasional itu tahun 2021. Di saat itu, tahun 2021 waktu Paskibra itu kan di saat itu zaman COVID. Jadi bagaimana kerja di lapangan waktu saat menaikkan bendera Sang Merah Putih? Pada saat situasi seperti itu, kami juga menggunakan masker. Jadi, walaupun ada dalam situasi pandemi, kami latihan menggunakan masker. Mulai dari proses hari pertama latihan di sana itu menggunakan masker hingga pada saat tampil. Oke, jadi bagaimana sampai adik punya motivasi untuk menjadi seorang anggota Polri? Boleh ceritakan kepada sobat-sobat Polri yang sedang mendengarkan kita? Baik, saya akan menceritakan motivasi saya dan pengalaman saya waktu sebelum saya waktu itu ada jalur penerimaan namanya jalur penerimaan Rekpro. Rekpro itu terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama lewat talent scouting, yaitu yang memiliki prestasi. Ya. Terus ada juga yang daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil. Kebetulan saya masuknya lewat jalur talent scouting. Iya. Jadi di Polres MPD juga karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia. Oh iya, dengan Australia. Jadi Sobat Polri, di Polres Maluku Barat Daya yang sedang kami bertugas ini, kami berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Tapi adik kami ini mengikuti jalur telescouting, yang dimana itu adalah diambil dari jalur prestasi. Ada cerita yang menyebar di kalangan masyarakat bahwa kalau mengikuti seleksi Polri itu harus mempunyai uang atau mempunyai calon supaya kita bisa menjadi seorang anggota Polri. Menurut adik bagaimana pada saat adik tahapan seleksi, apakah adik memerlukan uang atau adik menggunakan uang untuk masuk dalam seleksi Polri dan menjadi anggota Polri sampai saat ini? Kak, siapa bilang kalau untuk mengikuti penerimaan Bintara Polri itu tidak menggunakan uang? Pasti menggunakan uang, karena contohnya untuk biaya transportasi, makan minum, dan lain-lain. Karena kami di MBD ini merupakan daerah yang paling di ujung, makanya dari transportasinya dari MBD ke Ambon untuk mengikuti seleksi itu pastinya lebih besar gitu. Untuk soal calo, saya puji Tuhan saya tidak menggunakan calo. Adik, apakah pada saat seleksi Polri adik mempunyai dukungan dari orang tua atau semua dari sendiri? Yang pastinya pada saat mulai dari saya awal daftar, tes dan hingga lulus dan pendidikan, orang tua saya sangat menyetujui, sangat mendukung. Siap. Sampai saat ini ada di sini karena pertolongan Tuhan, tapi juga dukungan orang tua. Siap. Ya. Terus waktu di lembaga pendidikan, pada saat lembaga pendidikan apakah ada prestasi yang diraih oleh adik sendiri? Oh ya, untuk prestasi sewaktu saya masih pendidikan, puji Tuhan saya dipercayakan menjadi ketua angkatan, dan pada saat yudisium saya dipercayakan untuk menjadi juara satu mental. Hebat juga ya Sobat Polri, adik kami ini dia dipercayakan sebagai ketua angkatan pada saat rekrutmen Polri tahun 2024. Iya, betul kan. Di lembaga pendidikan itu adik mempunyai cerita menarik, boleh kita ceritakan kepada Sobat Polri? Kalau untuk soal cerita menarik pastinya banyak, karena pendidikan itu merupakan hal yang baru bagi saya. Di pendidikan juga kami bukan hanya melatih fisik, mental, tetapi kami juga belajar. Jadi itu merupakan suatu hal yang
kalau untuk soal visi kami mungkin itu bukan hal yang baru lagi bagi kami, namun kami di situ kami belajar untuk mengetahui apa ilmu kepolisian dan lain-lain. Makanya kami butuh penyesuaian yang baru. Jadi apakah di situ kalau misalnya mendengar-dengar kalau misalnya lembaga pendidikan itu kalau mau makan, mau mandi itu harus pakai waktu. Mesti cepat 1, 2, 3 selesai gitu ya? Yang pastinya harus menggunakan waktu kakak, karena kebanyakan ada yang masuk karena mulai dari waktu belum jadi polisi dan pendidikan mereka makannya lambat, karena pas masuk pendidikan makan dipakai waktu mereka susah menyesuaikan, tapi lama-kelamaan juga pasti bisa. Ya, tapi biar kita atau sulit itu, tapi lama-kelamaan pada saat lembaga pendidikan itu kita akan menyesuaikan dengan Iya betul sekali Kak. keadaan yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Ya, sekarang kita masuk pada motivasi. Motivasi apa yang adik berikan nanti untuk adik-adik atau sobat Polri sekalian untuk bisa menjadi seorang anggota Polri hingga adik sampai saat ini? Ya baik, motivasi untuk rekan-rekan, adik-adik atau saudara-saudara yang ingin mau menjadi seperti saya, yang pertama pastinya mengandalkan Tuhan, kedua minta dukungan dari orang tua, dan yang ketiga tetap semangat dan jangan lupa untuk rajin latihan, karena jangan pernah adik-adik atau saudara-saudara menguburkan mimpi hanya karena faktor ekonomi keluarga. Ingat bahwa siapapun bisa menjadi apapun. Oke, terima kasih Sobat Polri karena telah menyaksikan cerita inspiratif kami mulai dari awal hingga akhir. Kami kalian serta Sobat Polri bersama kami di Polres Maluku Barat Daya. Maluku terus bikin baik, saudara terus bikin baik. Aweno.